Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Doktaviani dengan NPM 1124005 Fakultas Hukum ingin mempresentasikan tentang hukum waris dari hak, kewajiban, dan tata cara pembagiannya. Nah, mengapa sih kita perlu memahami hukum waris? Nah, yang pertama itu untuk mencegah konflik, menjaga keharmonisasian dan kerukunan antar anggota keluarga, dan kepastian hukum, memberikan kejelasan legalitas atas kepemilikan aset. Lalu ada keberkahan dan keadilan, memastikan hak dan kewajiban setiap pihak terpenuhi secara adil. Nah, kewajiban sebelum warisnya dibagi. Waris itu tidak bisa dibagi langsung sebelum dibagikan langsung begitu seseorang meninggal dunia. Harus ada 4 kewajiban utama atas harta peninggalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama itu biaya jenazah, itu seperti pengurusan atau pemakaman. Dan yang kedua itu pelunasan utang, seperti membayar seluruh utang pewaris, seperti utang bank, perorangan, maupun pajak atau kewajiban legal. Dan yang ketiga itu pelaksanaan wasiat, melaksanakan pesan atau wasiat pewaris. Maksimal itu 1/3 dari harta bersih, dari sisa harta bersih. Lalu pemisahan harta gonogini. Jika ada pasangan hidup, memisahkan hak pasangan atas harta bersama selama pernikahan. Lalu ada hak-hak para pewaris. Nah, setelah seluruh kewajiban selesai, sisa harta bersih resmi menjadi hak ahli waris. Siapa sih yang berhak? Nah, yang pertama itu berdasarkan hubungan darah, seperti anak, orang tua, saudara kandung, kakek, atau nenek. Dan yang kedua berdasarkan pernikahan, suami atau istri yang sah secara hukum dan agama. Nah, hak yang dilindungi itu hak atas porsi bagian yang sah secara legal atau syariat. Yang kedua, hak untuk mengetahui rincian intrasisasi aset secara transparan. Lalu ada hak untuk menolak atau menerima wasiat sesuai prosedur hukum. Nah, di Indonesia itu ada 3 sistem hukum waris. Nah, yang pertama itu ada hukum waris Islam, yang kedua ada hukum waris perdata, dan yang ketiga adalah hukum waris adat. Nah, hukum waris Islam itu dasar hukumnya itu adalah KHI atau kompilasi hukum Islam. Nah, ciri khas pembagiannya itu porsinya itu ditentukan seperti 1/2, 1/4, dan 1/8. Nah, rasio umum laki-laki dan perempuan itu 2:1. Lalu yang kedua itu ada hukum waris perdata. Dasar hukumnya itu KUH perdata. Nah, ciri khas pembagiannya itu berdasarkan 4 golongan ahli waris. Porsi laki-laki dan perempuan itu sama besar. Lalu ada hukum waris adat. Nah, dasar hukumnya itu kebiasaan suku atau daerah. Ciri khas pembagiannya itu menyesuaikan sistem kekerabatan lokal. Nah, tata cara pembagian waris. Langkah-langkah sistematis agar pembagian berjalan lancar dan bebas sengketa. Alur pembagian waris itu ada 4. Yang pertama, inventarisasi aset atau utang. Nah, langkah awalnya itu pendataan seluruh dokumen kepemilikan seperti tanah, tabungan, atau kendaraan, serta daftar utang yang ditinggalkan. Lalu penyelesaian kewajiban itu sebelum pembagian, itu melunasi biaya jenazah, utang piutang, dan penyerahan bagian wasiat, maksimal 1/3 dari sisa harta bersih. Lalu yang ketiga penetapan ahli waris, itu pengurusan dokumen legal, itu membuat surat keterangan ahli waris di kelurahan, notaris, atau pengadilan agama. Lalu yang terakhir perhitungan dan pembagian, itu eksekusi final, itu menghitung porsi masing-masing ahli waris sesuai hukum yang dipilih dan melakukan eksekusi atau pembalikan nama aset. Nah, yang terakhir itu adalah
Tips menjaga kerukunan keluarga. Yang pertama, bermusyawarah dengan kepala dingin, seperti kedepankan mufakat dan empati. Lalu yang kedua, transparansi total. Membuat pencatatan terbuka agar tidak ada prasangka. Lalu yang ketiga, gunakan jasa profesional, melibatkan notaris, konsultan hukum, atau tokoh agama jika terjadi kebuntuan.